Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang menganalisis media marketing Twitter akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Oke, kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Salwara Dinda dengan NIM 114, ada juga Hasna Maira dengan NIM 038, Niska Adina 018, Raihan Afifuddin dengan NIM 053, dan juga Fajri Safa dengan NIM 122. Next. Oke, yang pertama Oke, kita akan yang menjelaskan pertama tentang riset media habit dari struktur sosial dan juga struktur media. Next. Oke, kita kutip dari Mickwell dari tahun 97, mengatakan bahwa media behavior atau perilaku media atau habits of media use atau kebiasaan menggunakan media merupakan konsep dasar yang dibentuk oleh elemen-elemen yang relatif secara tetap, yaitu struktur sosial dan juga struktur media. Jadi kita bakal membahas terkait behavioralisme dalam media itu tuh dibagi dari 2 aspek, yaitu struktur sosial sama struktur media yang bakal mempengaruhi behavioralnya orang-orang atau pengguna dari media-media tersebut. Oke, next. Oke, yang pertama struktur sosial. Struktur sosial itu mengacu pada fakta sosial seperti pendidikan, pendapatan, gender, lokasi, rumah, yang mengaruhi secara kuat kepada pandangan secara umum dan perilaku. Jadi, intinya, pengguna-pengguna ini latar belakangnya itu seperti apa gitu. Nah, kalau misalnya dari Twitter itu sebenarnya rata-rata tuh masih di paling masif itu masih dipenuhi oleh orang-orang yang masih remaja remaja terus mahasiswa-mahasiswi, terus habis itu, untuk ukuran secara geografis sendiri tuh sebenarnya udah cukup luas gitu ya. Jadi, kawasan pedesaan pun juga orang-orang udah pada mulai melek dengan, hal-hal seperti Twitter dan sebagainya. Terus untuk orang-orang yang sudah dewasa itu rata-rata juga, eee, lebih mengarah pada suatu aspek seperti, pekerjaan dan sebagainya, mereka atas latar belakang pekerjaan apa dan sebagainya. Kalau misalnya mahasiswa atau masih anak-anak sampai ke remaja hingga ke arah ranah dewasa itu, penggunaannya masih bebas ya antara dia untuk mencari, kebahagiaan atau mencari entertain atau, sifatnya nggak selalu muluk-muluk soal latar belakang mereka gitu. Tapi, tentu saja tetap akan berpengaruh terhadap, media behavior mereka gitu. Next. Nah, untuk struktur media sendiri sebenarnya nanti kan akan ada dibahas di bagian konsep dan juga beberapa, aspek-aspek antara, Twitter ini sebenarnya itu isinya apa saja dan gimana gimana, dia bakal membentuk suatu algoritma dan juga membentuk suatu media behavior gitu. Tapi intinya di sini, struktur media itu juga merupakan suatu hal yang memang, jadi faktor paling penting, eee, selain dari struktur sosial ya yang akan membentuk behavior dari pengguna Twitter itu sendiri gitu. Next. Nah, di sini aku, mengutip, yaitu terintegrasi secara cepat dengan opini gitu. Jadi, Twitter adalah platform media sosial yang menggunakan konsep timeline sebagai modal utama utama berkoneksi terhadap orang lain dan memberi tanggapan secara langsung. Di sana terdapat berbagai pilihan orang-orang baru yang menyuarakan banyak opini dan juga kritik terhadap suatu entitas atau kehadiran dan statement orang lain. Twitter menghubungkan seseorang dengan cara penggabungan suatu ide atau keselasan opini atau tema tertentu pada timeline yang terus muncul oleh orang lain yang sebelumnya telah terkoneksi melalui konsep follow dan unfollow gitu, bahkan melalui like dan juga, eee, retweet gitu ya kalau di Twitter. Nah, di sini tuh, aku melihat berbagai kecenderungan Twitter itu tuh cenderung, beberapa postingan yang gede atau beberapa postingan yang punya punya banyak atensi itu tuh, opininya atau kritiknya atau berbagai statement-nya itu diamini oleh oleh banyak orang gitu loh. Jadi, berbagai, keadaan orang-orang yang mungkin bakal terintegrasi dalam suatu tweet tersebut itu tuh, muncul karena opini-opini yang mereka tuh sama-sama, mempunyai apa ya, kesepahaman gitu loh. Jadi, eee, mungkin akan terbentuk beberapa resiko seperti, antara yang opininya pro dan kontra seperti itu, akan ramai sekali di Twitter dan juga bahkan kita mungkin juga, bisa mengetahui ya, kecenderungan-kecenderungan marketing yang mungkin seolah-olah membuat membuat timeline panas gitu ya, ada banyak
tweet war dan sebagainya, selalu ada dramaturgi di sana dan juga itu pun yang orang memang sukai di Twitter gitu loh. Dan orang-orang juga apa namanya cenderung menyukai Twitter karena infonya yang sangat cepat ya, berbau dengan teks ya base-nya dari tekstual, terus juga meskipun ada image dan juga video, tapi tetap saja hal-hal seperti tekstual seperti Fabrizio dari apa namanya jurnalisme sepak bola itu kan juga dia paling cepat tuh diikuti lewat Twitter gitu. Jadi orang-orang akan sangat sangat integrasi dengan opini dan juga berita-berita terbaru yang akan mengikat gitu loh. Jadi menurut saya gitu dan juga teman-teman itu adanya opini dan juga fakta-fakta yang terdapat dalam Twitter itu tuh membentuk suatu integrasi yang cepat dan masif. Itu sih kalau dari behavioral pengguna Twitter. Max? Oke, selanjutnya kita masuk ke konsep ya. Jadi konsep dari Twitter sendiri ini tuh merupakan layanan jejaring sosial dan microblog daring. Terus basicnya apa nih? Kalau kita tahu mungkin Instagram gitu kan basicnya picture atau mungkin YouTube kan basicnya video. Nah kalau Twitter ini berbasis teks, tapi ada maksimalnya. Jadi dengan maksimal 280 karakter per postingan atau biasa disebut sebagai tweet atau kicauan. Terus fiturnya ada apa aja sih? Macam-macam. Untuk fiturnya tuh ada list, bookmarks, tweet activity, polling, box searching, tag teman, tweet from SMS, ads, dan sebagainya. Oke, selanjutnya tentang karakter media, dipersilakan untuk Niska untuk menjelaskan. Selanjutnya ini ada karakter media dari Twitter sendiri yang pastinya punya kelebihan sama kekurangan. Nah, yang pertama kelebihan ini media yang paling cepat dan tanggap. Yang kita tahu, Twitter ini salah satu media sosial yang paling update saat ini karena ada berita-berita apapun yang update itu pasti di Twitter dulu. Terus ada media yang sangat interaktif karena di Twitter itu tuh kolom komentarnya pasti selalu ramai. Apalagi trade-trade yang viral-viral itu pasti banyak mengundang kicauan oleh penggunanya. Terus juga lebih hemat dalam penggunaan tarif internet karena kayak yang dijelasin Dinda tadi di Twitter ini tuh basisnya teks, jadi dalam penggunaan data internetnya pasti lebih hemat. Kemudian kelebihannya ada fitur trend atau trending. Karena fitur inilah Twitter ini menjadi media yang sangat up to date karena tahu tren-tren yang sedang hype atau yang sedang terjadi itu pasti ada di Twitter. Kemudian timeline di Twitter ini sangat cepat, bahkan jika kita nge-scroll Twitter itu terus pas kita nge-refresh itu pasti sudah langsung ke update sendiri dan itu sudah langsung berganti lagi berita-beritanya. Namun di balik kelebihan Twitter ini ada kekurangan Twitter. Yang pertama ini batasan kata per postingan itu hanya 240 per karakternya atau per kicauannya. Kemudian navigasi yang cukup rumit bagi pemula. Kemudian postingan yang sudah terkirim itu tidak dapat diedit, harus kita hapus dahulu. Dan juga kurang maksimal jika ingin mengirim video, karena Twitter sendiri basisnya adalah media sosial yang berbasis teks. Selanjutnya ini ada strategi marketing Twitter. Yang pertama ini meningkatkan traffic website. Nah, dalam pembuatan postingan atau tweet itu membuat audiens penasaran secara berkelanjutan, sehingga audiens itu akan terus mengklik postingan tersebut. Kedua, strategi marketingnya yaitu menaikkan engagement. Seperti audiens atau calon konsumen seperti teman, karena di Twitter kita bisa jump into conversation dengan orang tidak dikenal tanpa khawatir dianggap aneh, sehingga bisa dengan mudah menarik perhatian audiens. Yang ketiga, itu memperbesar peluang penjualan. Nah, ini caranya itu memanfaatkan page atau fanpage Twitter untuk mempromosikan produk. Nah, tak sedikit juga itu produk di Twitter itu jadi viral karena adanya promosi secara free dari konsumen dengan cara tweet atau memanfaatkan base di Twitter. Karena di Twitter sendiri ini banyak banget base kayak base skincare, base kecantikan atau base fashion ataupun di luar fashion ini yang banyak audiens yang mempromosikan produk secara free. Yang keempat, mencari feedback konsumen. Nah, feedback ini penting banget di Twitter karena kita bisa langsung tahu nih
feedback dari konsumen itu kayak apa, kritik yang didapat oleh brand itu kayak apa, saran, opini, dan juga harapan dari konsumen secara mendetail. Yang kelima itu menjangkau lebih banyak audiens. Nah, makin besar audiens itu makin tinggi peluang sebuah brand dikenal halayak. Di Twitter ini kita akan terhubung dengan calon konsumen dari beragam kalangan. Pew Research Center bahkan membeberkan temuan yang menyebutkan bahwa sekitar 81% pengguna, mayoritas milenial itu mengakses Twitter setidaknya sekali sehari. Dan yang keenam itu bangun reputasi brand. Twitter ini menjadi efektif untuk membangun reputasi yang baik pada produk dan juga brand. Karena banyak konsumen yang dengan senang hati berbagi pengalaman mereka dalam menggunakan suatu produk ke Twitter. Baik hanya berbagi dalam satu tweet atau dalam bentuk thread yang dilengkapi dengan foto-foto produk sekaligus. Nah, ini kayak yang tadi aku jelasin pas base. Di Twitter ini ada banyak banget di Twitter. Dan bahkan banyak konsumen yang secara free membagikan pengalamannya, sharing tentang penggunaan produk-produk yang mereka gunain ke Twitter untuk perhatian audiens yang lain, sehingga itu bisa mengangkat atau menaikkan nama baik dari reputasi brand. Nah, selanjutnya ada tools marketing, akan dilanjutkan oleh Fajri. Baik, selanjutnya adalah tools marketing dari Twitter sendiri ya. Yang pertama ada group direct message. Jadi dari fitur ini itu memungkinkan para pengguna Twitter itu mengirim pesan ke grup dengan jumlah maksimal 20 anggota ya, 20 pengikut. Untuk kamu yang belum tahu, direct message ini, buat kalian yang belum tahu ini, direct message ini merupakan pesan secara personal yang nggak akan diketahui oleh publik gitu. Jadi kayak model kayak grup dalam apa ya, di skala 20 orang gitu loh. Terus selanjutnya ada Twitter video. Fitur video ini merupakan salah satu fitur baru yang dikeluarkan sama Twitter. Pembaruan ini juga dapat memberikan para pengguna untuk menikmati akses pembuatan, pengeditan, dan berbagai hal tentang video gitu. Tapi sayangnya di Twitter ini masih dibatasi, jadi durasi buat video itu masih 30 detik gitu. Terus selanjutnya ada pin post. Kalau kalian punya apa ya, post yang menurut kalian itu sangat penting buat produk atau promosi di tempat kalian, itu bisa digunakan fitur ini, fitur apa namanya, pin post ini. Jadi nanti postingan-postingan yang penting yang terkait dengan promosi dan produknya itu bisa dipin di muncul dan muncul di atas sendiri gitu. Terus quick promotion ads. Quick promotion ads itu fitur yang ketiga ini adalah fitur ini merupakan salah satu fitur baru dari Twitter Ads yang berfungsi untuk melakukan promosi iklan. Untuk mengaktifkan fitur ini, pemilik bisnis harus memiliki advertising account dengan Twitter. Terus ada keyword and audience targeting. Itu fitur ini tuh ada di dalam advertising account dari Twitter tadi. Jadi nanti di bagian pengaturan tuh ada buat di bagian advertising itu bisa kita masukin keyword atau targeting audience yang spesifik tentang produk kita gitu. Jadi nanti setiap orang mencari keyword yang terkait sama produk kita itu bisa langsung muncul nama Twitter kita. Next. Dan selanjutnya yaitu tren konten. Nah, di sini kami menganalisis beberapa tren konten yang sedang hype di Twitter terkait marketingnya. Yang pertama itu jenisnya promote trend spotlight, di mana sebuah produk takeover ad terbaru yang memungkinkan brand untuk menggunakan format video di Twitter, sekaligus memperoleh visibilitas maksimal di menu explore. Layanan ini tersedia di 14 negara, termasuk 6 negara di kawasan Asia Pasifik seperti Australia, India, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, dan Thailand. Nah, hampir semua jenis iklan brand besar yang muncul di Twitter saat ini menggunakan promote trend jenis ini. Jadi dari promote trend spotlight sendiri, contohnya itu seperti Gojek, terus ada Scarlett Whitening, dan beberapa brand besar lainnya, produk lokal di Indonesia itu sudah menggunakan promote trend spotlight untuk marketingnya melalui Twitter. Nah, yang kedua itu jenisnya hashtag trend. Nah, hashtag trend sendiri ini diambil dari salah satu fitur Twitter, yaitu trending yang ada di bagian beranda itu, bahwa beberapa marketing mereka itu menggunakan hashtag sebagai promosinya. Jadi segala bentuk hal yang trending di Twitter pasti disertai hashtag. Adanya hashtag trending tersebut membuat para pembisnis memanfaatkan hal itu dengan mencantumkan hashtag pada video atau tayangan iklan mereka. Bahkan contoh kasusnya sendiri kemarin, Scarlett sempat membuat iklan di mana
salah satu hashtagnya itu menggunakan hashtag KDRT, yaitu antara artis Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Itu kan sempat menggemparkan karena yaitu tadi adanya hashtag tersebut itu malah digunakan untuk promosi. Tapi hal itu sepertinya sudah menjadi hal yang lumrah untuk di Twitter. Next. Selanjutnya yaitu kind of Twitter Ads. Twitter Ads adalah platform beriklan pada media sosial Twitter. Di sini kami membagi beberapa jenisnya. Yang pertama ada promote tweets. Jenis iklan ini pun dirancang agar tidak mengganggu user experience sehingga cenderung mirip seperti tweet biasa. Pengguna bisa meretweet, mengomentari, atau meng-quote tweet. Perbedaan utamanya adalah jangkauan orang yang dapat melihat tweet tersebut. Penggunaan promote tweet dapat menjangkau target pasar sesuai dengan yang ditargetkan oleh marketer. Yang kedua yaitu promote trends. Jenis iklan ini membuat pengguna Twitter bisa berinteraksi dengan promote trend seperti saat mereka berinteraksi dengan topik yang sedang trending. Bedanya, jenis iklan ini memiliki label promote untuk pengguna yang telah ditargetkan. Selain ini, tren promosi ini juga akan tampil di salah satu tempat pertama di bagian bawah tren untuk Anda. Next. Selanjutnya yaitu promote account. Jenis iklan ini pun dirancang agar tidak mengganggu user experience sehingga cenderung mirip seperti tweet biasa. Pengguna bisa meretweet, mengomentari, atau meng-tweet. Perbedaan utamanya adalah jangkauan orang yang dapat melihat tweet tersebut. Pengguna promote tweet dapat menjangkau target pasar sesuai dengan yang ditargetkan marketer. Terus yang selanjutnya automate ads, iklan yang bersifat otomatis alias tidak disetting secara manual. Nantinya Twitter akan mempromosikan tweet dan brandmu sesuai dengan target audiens yang tepat. Ini beberapa contoh Twitter Ads. Yang pertama itu ada dari StickPay, terus ada Huawei, dan Bayu. Dan dari ketiga ini juga termasuk dari tren konten yang spotlight tadi. Selanjutnya dilanjutkan Fadli Safa. Oke, ada beberapa tips buat marketing di Twitter ya. Yang pertama tuh maksimalkan profil, maksimalkan profil gimana? Itu maksudnya profil di akun kalian tuh kalau bisa semaksimal mungkin tuh udah menjelaskan apa yang bakal kalian promosikan dan apa yang bakal kalian jual gitu. Nyambung ke yang gunakan foto atau logo sesimpel mungkin tuh. Jadi kalau bisa lo dipasang di profilnya itu logo atau foto yang simpel aja tapi langsung menggambarkan langsung direct ke apa yang kita jual gitu. Terus menuliskan bio dengan simpel dan mudah dipahami. Itu sebenarnya penulisan bio itu nggak terlalu yang panjang-panjang, yang detail gitu ya. Yang penting bisa dibaca dengan mudah dan dipahami dengan mudah oleh konsumen dan langsung paham apa yang mau kita jual gitu loh dari konsumennya. Terus posting secara konsisten saat peak hour. Jadi peak hour itu apa? Peak hour itu kayak waktu-waktu yang dimana para konsumen atau pengguna Twitter yang follow kita atau yang target pasar kita itu pada aktif gitu-gitu, itu namanya peak hour. Itu jadi nanti kita posting, kita data dulu ya pertama kayak jamnya tuh jam berapa gitu-gitu, terus kita posting di waktu-waktu itu gitu. Terus misalkan posting jam-jam tertentu, ini masih nyambung ke yang tadi. Terus gunakan hashtag. Oh ya, hashtag ini sebenarnya salah satu apa ya, fitur ya, hashtag itu fitur yang bisa dibilang sangat bermanfaat banget buat orang-orang yang menjual sesuatu gitu loh. Kayak pakai hashtag yang simpel-simpel, hashtag apalah gitu, itu bakal ngangkat banget ke promosi dan penjualan gitu. Terus buat hashtag dengan efektif nih Mas nyambungnya hashtag tadi, terus memberikan konten berupa gambar atau video. Nah itu selain sebenarnya kan Twitter nih basicnya kan kebanyakan teks gitu ya, teks dan tulisan. Tapi di dalam Twitter tuh ada fitur buat kita tuh bisa nge-share konten yang berbentuk gambar atau video gitu. Nah itu mungkin bisa dimanfaatkan oleh para pemilik usaha gitu buat mempromosikan dan menjual produk mereka. Terus mengikuti dan memanfaatkan tren di masyarakat. Oh ya, sama Twitter ini kan salah satu aplikasi sosial media yang apa ya, sangat update gitu loh tentang tren-tren di masyarakat. Nah itu mungkin para pemilik akun Twitter ini bisa memanfaatkan tren yang lagi naik gitu. Soalnya di Twitter ini sangat
cepat dan masif tentang tren itu. Terus manfaatkan fitur ya. Terus selanjutnya ada fitur chat, retweet, dan konten polling di Twitter ya, itu bisa dimanfaatkan dengan maksimal untuk menjaga kedekatan antara penjual dan konsumen gitu. Terus yang terakhir, memahami audiens yang dituju. Itu kita bisa melakukan analisis yang dalam, kayak kebiasaan mereka aktif di sosial media Twitter itu jam berapa, terus konten-konten seperti apa yang mereka cari, terus gimana treat kita ke mereka biar tetap terjaga hubungan antara konsumen dan penjualnya gitu. Next. Oke, itu tadi tips marketing dari Fajri. Mungkin kita langsung lanjut ke studi case-nya aja ya. Kami mengambil brand Grab dan Gojek sebagai dua top brand perusahaan yang layanan jasa ojek di Indonesia, dan kedua brand ini juga sama-sama menggunakan media sosial Twitter sebagai salah satu media marketingnya. Oke, lihat ya, dari konten yang di-share di Twitter ini, di kedua official account-nya ini, dibentuk atau dikemas dengan gimmick, tetapi dengan tujuan awal itu memperkenalkan produknya. Next. Oke, untuk selanjutnya, nah oke. Nah, di sini Grab dan Gojek juga sama-sama punya konten nih, yang kontennya tuh konten-konten promosi, bisa dibilang hard selling ya, jadi mengajak audiens itu untuk membeli dengan memberikan beberapa promo-promo yang kalau kita lihat sih, kalau mungkin ya bisa ditinjau ke official account-nya langsung, ini cenderung lebih banyak memberikan promo-promo kepada audiens dibandingkan dengan Gojek. Selanjutnya. Dan salah satu konten yang dipilih dari Gojek itu sudah banyak menggunakan fitur-fitur yang ada di Twitter. Salah satunya adalah dengan menggunakan keyword yang dikemas dalam bentuk hashtag nih. Jadi memudahkan apabila audiens mau mencari sesuatu, dan apa ya istilahnya, ini benar-benar membantu ketika hashtag yang dipakai itu bisa booming atau mungkin memperluas jangkauannya. Selanjutnya. Oke, ada juga entertainment content. Menyesuaikan pengguna Twitter yang kebanyakan itu memang orang-orang yang suka nulis dalam tanda kutip gitu ya. Jadi Grab dan Gojek juga sama-sama memanfaatkan hal tersebut untuk kerap memposting suatu tweet yang simple, ringan, tapi menghibur audiens. Dan salah satunya bisa kita lihat di postingan Gojek di sini, mereka menggunakan salah satu fitur dari Twitter, yaitu polling. Oke, selanjutnya. Sekian dari kami, penjelasan dari kami. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.